وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وعلى ما نوى به شيخنا وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga dapatlah kita berhadir kembali di dalam majelis kita ini untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini hukumnya wajib fardu ain. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Bermula menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib fardu ain ke atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Artinya bila kada mengaji berdosa. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga terkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Halaman 4 baris ketiga. Bacaannya, dan keempat, percaya akan segala pesuruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darin amin. Dan keempat, maksudnya keempat daripada rukun iman, yaitu percaya akan segala pesuruhnya. Pesuruhnya itu yaitu Rasul-Rasul Allah. Karena Rasul-Rasul Allah itu disuruh Tuhan untuk menyampaikan yang datang dari Allah kepada manusia. Jadi rukun iman yang keempat itu kita harus beriman atau percaya, wajib percaya akan segala pesuruhnya, pesuruh Allah, yaitu Rasul-Rasul Allah. Artinya menyungguhkan tuh meyakinakan dengan hati akan segala pesuruh Allah Ta'ala itu sebenarnya, artinya bujuran, disuruhkan mereka itu, artinya diutuslah kepada segala makhluk manusia ataupun jin akan menyampaikan suruhnya, suruh Allah daripada segala hukum syara atau hukum agama, hukum syariat, halal dan haram, dan fardu dan sunat,
dan makruh dan mubah. Itu hukum-hukum agama. Nah, jadi tugas para rasul yaitu mereka menyampaikan agama yang datang dari Allah kepada manusia, kepada makhluk. Nah, sekarang ini para rasul sudah wafat. Para penerus rasul yaitu para ulama, para tuan-tuan guru yang menyampaikan agama kepada umat yang ada di zaman sekarang ini. Nah, jadi yang disampaikan itu tentang halal dan haram, fardu dan sunat, makruh dan mubah. Dan cerita akan oleh mereka itu, artinya mereka itu menceritakan atau mengisahkan kepada manusia akan hal ehwal hari kiamat. Nah, jadi para rasul itu diutus kepada manusia mengisahkan kepada manusia, artinya kena ada hari kiamat, hari pembalasan, ada surga, ada neraka. Artinya kita nih hidup di dunia nih, hidup mati, ada pulang hidup berikutnya yaitu dibalas segala amal. Kadang mati aja di tanah kayak ayam kada. Kita manusia jin ini ada hari pertanggungjawaban yaitu hari kiamat. Nah, itu disampaikan juga oleh para rasul kepada manusia. Daripada surga, nah surga ada bagi segala mukmin. Nah, surga itu tempatnya orang nang mukmin, orang nang beriman. Dan neraka bagi orang yang durhaka. Durhaka itu maksiat. Artinya ada neraka kena di akhirat bagi orang yang durhaka. Durhaka itu maksiat. Nah, dan segala kafir. Nah, orang kafir itu masuk ke dalam neraka juga. Orang nang durhaka masuk ke dalam neraka juga. Apa perbedaannya durhaka lawan kafir? Nah, kalau kafir ini kan divisi iman lalu. Kalau durhaka ini orangnya orang Islam. Contoh kada sembahyang, kada berzakat, kada puasa. Itu durhaka, maksiat, masuk ke dalam nerakanya. Bila ada imannya, keluar aja daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga akhirnya. Bisa sakit pang dulu. Nah, kita kedahuluan itulah. Kita hendak masuk surga langsung. Nah, itu. Dan barang sebagainya banyak kayak lagi nang hal ehwal nang di akhirat itu nang kayak titian siratal mustaqim. Ada namanya timbangan amal, ada namanya dihisab, ada namanya padang pasar. Nah, itu dikisahkan juga oleh para rasul kepada manusia. Dan adalah sekalian mereka itu siapa? Mereka itu para rasul lah. Nih etikat kita. Terpelihara daripada kufur. Jadi kadida para rasul itu orang kafir. Seberataan beriman. Dan kadida nang murtadnya juga seberataan beriman. Para rasul tuh. Dan terpelihara daripada mengerjakan dosa besar. Kadida para rasul itu mengerjakan dosa besar. Nah, dahulu daripada keturunan wahyu, artinya sebelum menjadi rasul, sebelum dituruni wahyu, dibawakan Jibril wahyu kepadanya, itu kada pernah juga mengerjakan dosa besar para rasul. Kayak Nabi kan, Nabi kita Muhammad SAW, Sidin diangkat menjadi rasul itu umur 40 tahun. Contoh misalnya Sidin umur 30 tahun masih muda, itu kada pernah lagi Sidin kada pernah mengerjakan dosa besar. Atau kemudian daripadanya, artinya imbah jadi nabi, imbah jadi rasul, kada pernah juga mengerjakan dosa besar. Nah, cuman ada di sinilah, ini ada kalimat nah ini yang kada dipahami, kada dijelaskan bujur-bujur, karena salah paham. Nah, situ koma situlah. Atau kemudian daripadanya koma situ. Nah, terbit daripada mereka itu para rasul, dosa kecil. Tapi dengan tiada sengajanya mereka itu mengerjakan dia. Nah, di sini maka dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Para rasul tuh maksum. Maksum tuh kada mungkin mengerja dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil kada mungkin mereka mengerjakan. Itu keyakinan kita. Tapi kenapa aja dalam kitab sini sebutkan terbit, artinya harus saja daripada mereka itu para rasul dosa kecil, artinya mungkin saja mengerja dosa kecil tapi dengan tiada sengaja. Nah, mereka itu mengerjakan dia. Maksud di sinilah ini rupanya aja dosa kecil tapi hakikatnya bukan maksiat, bukan dosa. Karena para nabi, para rasul tuh kada mungkin mengerjakan dosa besar dan dosa kecil. Adapun yang dimaksud dalam kalimat terbit daripada mereka itu dosa kecil dengan tiada sengaja, ini kan kada besing haja juga nih. Itu rupanya pada rupa zahirnya kesalahan, tapi pada hakikatnya bukan kesalahan. Contoh, seperti Nabi Adam pernah melakukan kesalahan makan buah uldi. Nah, itu pada rupa zahirnya kesalahan, dosa, tapi pada hakikatnya bukan kesalahan. Itu mengandung hikmah. Nah, apa hikmahnya? Amun kada memakan buah itu, Nabi Adam kada diusir daripada surga, kada taka dunia. Amun kada taka dunia, kada melahirkan kita nih. Kita ini kan anak cucu Nabi Adam. Jadi dunia ini pacangan diisi oleh manusia. Lewat Nabi Adam itu sebab-sebabnya Nabi Adam memakan buah khuldi, buah yang dilarang dalam surga dimakan sidin. Lalu sidin diusir daripada surga gara-gara itu. Lalu sidin diandak ke dalam dunia. Lalu sidin bisi bini ya kalau anak cucu sampai kita nih anak cucu Nabi Adam. Jadi mengandung hikmah. Kali ada orang tuh apa tuh pemulitan. Kali ada orang pemulitan. Nabi Adam kali dia anak di dunia. Kali dia kita majlis talim Nabi Adam kada di anak di dunia. Jadi itu mengandung hikmah. Jadi sebenarnya Nabi Adam tuh jangan dipedahkan lah. Nabi Adam tuh maksiat lah atau berbuat dosa lah. Itu rupanya aja pada zahirnya kesalahan tapi ada hakikatnya kada. Itu mengandung hikmah. Tapi mereka sendiri memandang diri mereka berbuat kesalahan. Tak tawaduknya nih, tetap mereka para nabi itu memandang diri mereka itu punya salah kepada Allah. Nah, contohnya lagi lah Nabi Ibrahim tuh, nabi lah, rasul lah, Nabi Ibrahim tuh. Nah, dalam etikat kita, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Ibrahim tuh kada mungkin mengerja dosa besar dan dosa kecil karena sini seorang nabi Ibrahim tuh. Cuman dalam riwayat disebutkan pernah Nabi Ibrahim itu sidin waktu muda pernah diajak oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu presiden yang zalim di zaman itu untuk berburu. Sidin kada umpat dengan alasan sakit, padahal Sidin kada sakit. Tapi Sidin ulah-ulah Sidin seakan-akan sakit supaya kawa menghancurkan berhala Nabi Ibrahim tuh. Jadi Nabi Ibrahim ini kan Sidin bagaimana di kampung situ. Sidin ini kan menentang kekafiran, kekufuran orang-orang menyembah berhala. Termasuk nang si Raja Namrud tuh. Jadi Raja Namrud ini membawain Nabi Ibrahim, ayo kita empat berburu Ibrahim. Kada aja Nabi Ibrahim, aku sakit aja. Cuman kayak mahalabi itu. Tuh sidin kibit kan sedikit, paur sidin sakit. Aku sakit sakitan. Ujuran tuh sakit parut kayak olah. Kayak mahalabi tah. Nah, ada sidin udah sakit tah. Lalu tulah kayak si Raja Namrud tadi lawan tentaranya. Nah, tinggallah Nabi Ibrahim, dihancurkan Nabi Ibrahim lagi berhala nang sesembahan oleh orang kafir tuh. Tapi ada nang berhala nang paling genakan dihancurkan Nabi Ibrahim, kapaknya tuh digantung Nabi Ibrahim di pinggulu berhala nang genal tuh. Nah, jadi pas datang bubuhan Namrud ini melihat nang Tuhannya hancur, Tuhan sembahannya hancur. Sarik Ibrahim, siapa nama hancur Tuhan kami nih? Nah, bungulnya manusia. Maulah Tuhan dihancur. Tuhan tuh kan mau hancur.
Siapa nang menghancur Tuhan kami ini? Ujar Nabi Ibrahim. Tapi sidin kayak mahalabi juga. Tuh nah, mengganal kada berusaha kalau tuh pada zahirnya nih, cuman kayak mahalabi tuh nah ganal artinya nang menghancur tuh aku, menghancur hakikatnya nang menghancur tuh aku, tapi tuh nang ganal. Nah, jadi tapi cangkaan nang bubuhan nang Namrud teh nang ganalnya nang hancur. Jadi jar buan nang raja Namrud bahkan mungkin inya ini menghancur yang berhala hal halus nih. Inya nih kada kau bergerak, jadi Nabi Ibrahim kada kau bergerak kenapa disembah? Berdebat dengan Nabi Ibrahim. Inya nih kada kau memberi manfaat, kada punya kekuatan. Ikan tadi madahan kada mungkin inya menghancur berhala gajah-gajah karena inya kada kau bergerak. Kenapa ikam sembah jadi Tuhan? Waktu itu terdiamlah bubuhan Namrud neneh. Ada kala lagi nya berdebat kalah. Lalu puting-putingnya apa? Amun puting-putingnya zaman ini kan masuk penjara ulama ya. Wah, kalau di zaman Bahri itu dibakar, Nabi Ibrahim dibakar. Tapi sidin kada terbakar, diselamatkan. Nah, Nabi Ibrahim itu kan sidin merasa bersalah aja, nang berdusta tadi. Cuma kayak mahlabi itu. Maka oleh karena itu jar guru kita di akhirat kina di ketika para umat manusia sebaratan yang mengharapkan syafaat kepada para nabi nabi nang lain tuh bungkam kada dewaninya memberikan syafaat. Kenapa? Karena merasa bersalah kepada Allah waktu hidup di dunia. Nah, tapi itu bukan maksiat. Merasa bersalah karena Nabi Adam, jadi Nabi Adam ini bubuhan anak cucu Nabi Adam nih datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, piankan datu kami nih berikan syafaat. Aku jadi Nabi Adam merasa bersalah wan Tuhan sopan. Kau kada kau beri syafaat. Aku pernah memakan buah itu. Nah, Nabi Ibrahim kayak itu juga. Aku kada kau beri syafaat. Aku pernah berdusta. Walaupun malah biu. Nang kayak Nabi Nuh dimintai syafaat kada kau juga. Kenapa? Aku pernah berdoa supaya kaumku celaka. Ya banjir besar tuh. Nabi-nabi yang lain gitu juga merasa punya salah lawan Tuhan. Tapi Pak, pada hakikatnya itu bukan kesalahan. Nah, itu maksudnya lah. Maksud di sini lah. Terbit daripada mereka dosa kecil dengan tiada sengaja. Nah, akhirnya lah mereka itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, ya nah, analaha. Ha analah di dalam syair khabir itu. Artinya aku yang berhak memberi syafaat. Aku yang berhak memberi syafaat. Nah itu. Lalu Nabi kita lah memberi syafaat kepada, untungnya kita bisa Nabi yang memberi syafaat. Memberi syafaat artinya menolong supaya umat masuk surga. Nah itu. Nah jadi maksud terbit daripada mereka itu dosa kecil dengan tiada sengaja itu hakikatnya bukan dosa lah. Karena mereka itu terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Pada zahirnya aja kelihatan apa dosa atau kesalahan, tapi pada hakikatnya ada. Nah, mereka itu mengerjakan. Tetapi tiada terbit, artinya tiada timbul, tiada lahir daripada mereka itu para rasul dosa kecil yang kekejian, artinya membuat keji pada nubuah. Nubuah itu pangkat kenabian. Mereka itu kadang pernah mereka itulah mengerjakan dosa kecil nang membuat kekejian. Kekejian itu sesuatu yang keji, sesuatu yang tercela pada nubuah, pada pangkat kenabian mereka. Nah, kada pernah, apalagi dosa besar. Kan orang tuh lah nabi. Ya Allah nabi. Seandainya aja Bang lah, seandainya melakukan perzinahan itu kan membuat keji pangkatnya Allah tak. Nah, kadang Nabi itu melakukan sesuatu yang keji pada pangkat nubuah mereka, pangkat kenabian mereka, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Baik waktu sebelum jadi nabi atau sesudah jadi nabi. Kenapa jadi kayak itu? Kenapa jadi mereka itu dipelihara Allah Ta'ala daripada mengerjakan dosa, baik sebelum jadi nabi atau sesudah jadi nabi, supaya kena
para umat ini kada ragu-ragu untuk mengikutnya. Amunnya seandainya para nabi ini waktu anum nih pernah misalnya ketujuh berjudi, ketujuh berpacaran, bukan main-mainan. Pak misalnya jadi nabi membawa umat deh untuk bertauhid. Jadi umat ini bisa ada nama pandang ini, ngintu bahari mencari anak unda. Nah ya Allah, oleh karena itu para nabi itu kada ada waktu anum tuh nang berbuat nang kemungkaran kemaksiatan. Jadi orang wajar aja pak ngaku nabi. Jadi nabi nya mulai lagi halus bersih. Nah, nah kayak kita juga lah. Tapi tuan guru tuh lain nabi lah. Tuan guru tuh lain nabi. Saya ada tuan guru tuh lah. Lain juga tuan guru nang katujuh maksiat. Lalu bertobat lawan tuan guru nang mulai lagi anum kada pernah maksiat, menjaga diri dari maksiat. Lalu jadi tuan guru lain juga. Lain juga anggapan orang kampung, amun orang nang terkenal di kampung itu misalnya tuan guru macal, misalnya waktu anom, waktu belum bertobat kada kau melihat nang durin orang habis dinaikinya, apalagi saking macalnya apa nih? Nah waktu di mata peraturan ada orang nang pemandian di pinggir sungai lanting-lanting dipagetinya, timpasnya, larutan, jamban orang, saking macalnya ada di antara tuan guru kayak itu di mata peraturan. Kalau nyambat tuan gurunya alim ini pengalaman orangnya, tapi waktu lagi macal bagana dan pohon pohon tuh di pinggir jalan bagana di pohon ada orang lalu kami hisidin waktu anakan di kami hisidin dulu orang lalu banyak nang batang-batang banyu yang ditimpas sidin larut jamban orangan saking macalnya nih akhirnya bertobat ya orang ngaji jadi tuan guru alim bakaramat, bakaramat, berubah ini. Amun ulun sambat tak wais pian, cuman kalau kudu saya ini jembet ya Allah. Nah, jadi misalnya tuan guru tuh amun bertobat tuh kan habis sudah nih tuh jangan pandang masa lalu orang ya lah. Amun orang tuh sudah bertobat, jangan diungkit-ungkit kesalahannya nang bahari itu. Cuman pandangan orang tuh pasti ada mengingat masa lalu. Dalam hati orang nih. Bahari ini jangan macal benar. Wah ini macam kita harus benar ya. Wah ini baharinya. Aku di kamihinya aja lalu, wah ini besuruban bener-bener. Nah ada tuh ingatan orang ada kayak itu. Jadi orang tuh kadang-kadang ada nang, boleh rendah aja mengaji situ, bahari mengambil unda, ya ada gitu. Tapi kalau nabi tuh kada pernah waktu anumnya tuh kada pernah nang berbuat nang macal, membela di kampung enggak. Jadi supaya umat ini menerima akan agama itu, agama dakwah itu. Nah lain juga, nah senang bagusnya kayak itulah kita tuh lah di kampung tuh dipandang orang ada bagus, tapi walaupun kita sudah bertobat, amun hendak maju pian baik berpindah pian ke kampung orang. Jadi di kampung orang tuh kita kada dikenal, masa lalu kita orang kada tahu, membuka lembaran baru, itu, nah lain juga lawan orang nang kada pernah maksiat ya sidin jar bagus sebenarnya jar mengaji masih sidin bahan lagi baharin lagi halus ya lagi kada pernah aja waramian kayak orang ya nah lain juga lah pandangan orang tah tapi kalau kita jangan memandang masa lalunya walaupun orang ahli maksiat kayak Sayyidina Umar tuh kan Sayyidina Umar tuh orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad sebelum Islam kata Sayyidina Umar tidak ada yang paling saya benci kecuali Muhammad. Manusia yang paling benci itu saya benci itu Muhammad. Tapi setelah masuk Islam tidak ada manusia yang paling saya cintai kecuali Rasulullah SAW. Bayangkan itu hendak membunuh Nabi itu bang waktu dulu. Wah ini kubur, bigan Nabi. Yang lah di Madinah itu Rasulullah, Sidin Abu Bakar, Sidin Umar, betatai. Baparakan bahari hendak menampilkan hendak membunuh Nabi. Nah itu cuman itu masa lalu Tuhan kan memandang masa lalu orang sudah bertobat diampuni dosa-dosanya saking himungnya Tuhan kepada hambanya yang bertobat. Contoh kayak inilah asal kita mau bertobat lah kita tuh mungkin waktu dulu mengerjakan maksiat ini macam-macam kita kerjakan maksiat tapi kita bertobat doh ini bujur-bujur bertobat lah kadang boleh pulang kok. Saking himungnya Tuhan kepada hamba yang bertobat ini,
Contoh misalnya masa lalu tuh dosanya, anggaplah dosanya separuh dunia dosanya. Kamu dikumpulkan separuh dunia dosanya. Lalu ini bertobat. Bertobat itu menyesal, ada lagi menggawi. Nah, saking senangnya Tuhan, dosanya nang separuh dunia tuh diubah Tuhan jadi pahala, gasaninya. Dosanya nang gondol tuh diubah Tuhan jadi pahala, gasaninya. Luar biasa jadi pahala, saking himungnya Tuhan, asal mau bertobat. Nah, jadi kita amun yang hendak menginsapakan orang-orang nang maksiat tuh aja kisahkan tentang kasih sayang Tuhan ya, kisahkan tentang rahmat Tuhan luas mana, kebaikan Tuhan luar biasa bila ikam bertobat nih. Kayak apa kenal dosa ikam, Tuhan ganti, Tuhan ubah dosa ikam tuh jadi pahala dosa ikam. Kan untungnya orang bertobat. Nah, kayak itu. Terus dan adalah banyak bilangan mereka itu di jumlah para rasul lah. Dan adalah banyak bilangan mereka itu, ini bahasa Datu Bahari lah, sakati 2 laksa 4.000. Sakati 2 laksa 4.000. Lain laksa nang dikuahi lawan kuah belamak tuh lain lah. Sakati 2 laksa 4.000 tuh anunya 124.000 ikong jumlah para rasul. Tulisi awal dihiga sakati ya, sakati 2 laksa 4.000 itu 124.000 gitu. 124.000 jumlah para rasul. Kita nih kada wajib jobang menghafal itulah, asal tahu aja nih. Nah. Dan pada suatu riwayat yang lain nih, 2 kati 2 laksa 4.000 artinya 224.000. 2 kati 2 laksa 4.000 itu 224.000. Ada riwayat yang lain mengatakan nang jumlah para rasul nih. Nah, mulai dulu nih, mulai sebelum Nabi Muhammad nih sampai ke Nabi Muhammad nih. Maka yang pertama daripada mereka itu Nabiullah Adam. Nabi Adam. Itu kita nih. Dan kesudahan daripada mereka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad itu penutupnya lah, penutup segala nabi dan rasul. Walaupun Nabi kita Muhammad ini Nabi Adam tuh hak, tapi hakikatnya malah Tuhan Nabi Muhammad daripada Nabi Adam. Karena Nabi Adam ini tadahulu Nur Muhammad diciptakan Tuhan. Nur Muhammad diciptakan Tuhan. Dari Nur Muhammad itu diciptakan alam semesta, termasuk diciptakan Nabi Adam. Makanya kan gelarnya Nabi Adam itu Abul Jasad, abahnya jasad. Nabi Muhammad Abul Arwah, abahnya ruh. Jadi bila siapa menyakiti fisik anak cucu Nabi Adam itu sama menyakiti fisik Nabi Adam. Siapa yang menyakiti hati umat manusia nih, terutama umat Nabi Muhammad, itu sama menyakiti hati Nabi Muhammad, sama menyakiti roh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tuh Abul Arwah, abahnya roh para umat manusia nih. Nabi Adam Abul Jasad, abahnya jasad para umat manusia ini. Nah, oleh karena itu kita kada boleh menyakiti fisik seseorang, kada boleh menyakiti hati seseorang. Nah, gitu. Dan yang jadi pesuruh itu rasul daripada mereka itu, tadilah yang jumlah yang sakati 2 laksa 4.000 atau 2 kati 2 laksa 4.000 itu jumlah para rasul dan nabi lah. Kadang rasul aja tuh, para nabi juga. Nah, ini dan yang jadi pesuruh
daripada mereka itu 315 orang. 315 orang. Dan yang keturunan kitab Allah, artinya yang diturunkan kepada mereka itu kitab Allah, berapa? 8 orang. Itu 8 orang, yaitu Adam dan Syith itu nabi ya, Syith dan Idris dan Ibrahim dan Daud dan Musa dan Isa alaihimussalatu wassalam. Alaihimussalatu wassalam artinya atas mereka salawat dan salam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dituruni kitab. Dan yang mempunyai syariat, syariat ini betul ya, syariat cara beribadah. Nah, yang mempunyai syariat daripada mereka itu 7 orang, yaitu Adam dan Syith dan Idris dan Ibrahim dan Musa dan Isa alaihimussalatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian Nabi itu daripada bangsa Ajam, melainkan 5 orang juga daripada Arab. Ajam itulah selain Arab. Ada kalau ujar Bilal hari Jumat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil arabi wal ajam. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam atas semulia-mulia makhluk daripada bangsa Arab ataupun daripada Ajam. Ajam itu selain bangsa Arab, artinya nang paling mulia makhluk di antara orang Arab dan orang Ajam itu Nabi kita Muhammad SAW. Ajam itu selain Arab lah. Nah, ulangi, dan sekalian Nabi itu daripada bangsa Ajam, maksudnya selain Arab, melainkan 5 orang. Nah, 5 orang ini juga daripada Arab. Nah, dan kata setengah ulama lah, Nabiullah Adam itu alaihim, itu salah lah, alaihi ajmain tuh sausnya tuh alaihimus salatu. Mana nih ada dabitannya, ada di sini lah, alaihi wa alaihim, kayak apa itu, alaihimus salatu wassalamu ajmain, sausnya kayak itu. Tapi kenapa juga Bang lah? Jadi Nabi Adam menurut sebagian ulama termasuk orang Arab kan? Berarti kita ini orang Arab juga ya, karena kita ini keturunan Nabi Adam. Yalah. Nah, kenapa jadi Nabi Adam itu dikatakan orang Arab? Alasannya gini. Nabi Adam itu ketika turun, maksudnya diangkat ke dunia, kan tadi makan buah yang dilarang, lalu diusir daripada surga, diangkat ke dunia, terpisah lah nang bini. Nabi Adam kan nang di India, nang bini kan di mana kita? Lalu tetamunya di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu di Makkah. Di Makkah nih itu tempatnya orang Arab. Jadi orang Arab lain beda. Kira-kira nang pemulaan dia Makkah itu Nabi Adam. Karena Nabi Adam manusia pertama, Pak. Jadi namun dihitung Nabi Adam orang Arab, kita nih orang Arab juga. Turunan Nabi Adam loh, kita nih lain keturunan kera lah, bukan keturunan manusia purba lah. Nabi kita keturunan Nabi Adam. Nah, dan Nabi Muhammad SAW orang Arab juga, Nabi kita Muhammad SAW. Karena sini lahir di Arab, lahir di Mekah. Nah, sebermula fardu itu wajib atas segala yang akil balik. Akil ini orang bakal lah, bukan orang kegilaan. Balik ini orang yang dewasa. Amanal babinian tuh haid sudah dewasa. Kalau lelakian mimpi basah itu dewasa. Nah, jadi orang yang sudah akil balik ini apa yang wajib? Mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia. Nah, jadi kita yakin akan Nabi Muhammad itu lain bangsa jin lah, bukan bangsa malaikat lah. Nabi kita tuh manusia. Dalilnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum
Sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, daripada golongan kalian. Maksudnya golongan manusia. Daripada anak cucu Adam. Jadi Nabi kita Muhammad itu keturunan Nabi Adam. Nah itu kita ajarkan kepada anak kita, ini dasar-dasarnya dulu. Amun kada tahu lah, tahu orang. Nabi Muhammad itu manusia kah, jin kah, malaikat kah? Kada tahu ndak, berdosa. Bila kada tahu. Masa itu aja kada tahu. Banyak aja sudah informasi tentang Nabi Muhammad. Berarti kada suah hadir acara Maulid sok. Kada tahu Nabi Muhammad bangsa jin kah, manusia kah? Kada tahu yang demikian. Nah itu berdosa tuh. Wajib mengaji tuh. Nah daripada anak cucu Adam, Nabi Muhammad keturunan siapa? Kada tahu juga. Nah dosa keturunan Nabi Adam. Lagi merdeka. Nah arti merdeka itu Nabi Muhammad ini kada budak dan tidak pernah menjadi budak. Jadi ini laki-laki yang merdeka. Lagi dilebihkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk. Artinya Nabi Muhammad itu di segi apapun tahibat pada yang lain, terlebih daripada yang lain. Akhlak sidin lebih mulia daripada yang lain. Rupa sidin lebih bungas daripada yang lain. Sabarataan lah, sabarataan bang. Pokoknya makhluk yang paling sempurna dah Nabi Muhammad. Kada ada cacatnya, kada ada aibnya. Nabi kita Muhammad SAW itu gigi yang paling bagus, iya gigi Nabi Muhammad. Hidung yang paling bagus, hidung Nabi Muhammad. Rambut yang paling bagus, rambut Nabi Muhammad. Tangan yang paling mulia, tangan Nabi Muhammad. Sampai unta yang paling mulia, unta yang ditunggangi Nabi kita Muhammad SAW. Sampai tajangkit juga ya kalau nang kelahiran sidin. Negeri yang paling mulia, negeri Mekah dan Madinah. Karena Mekah kelahiran Nabi, Madinah di situ berkubur jasad Nabi. Tempat juga mulia. Nabi kita itu bila lalu di gang, lalu aja sidin, lalu aja nah sepandang lalu. Itu manigahari lebih kaciuman bau harumnya. Kaciuman bau harumnya tuh manigahari lebih. Nah, Nabi kita itu bila menjapai sesuatu, dari sini kadang pakai minyak harum, teh harum juga. Tapi sini tetap pakai minyak harum karena sunnah bang, melajari kita supaya berharum-harum. Nah, bekas jabayan sini itu bau harum, awas bau harum. Sehingga istri-istri sahabat ini bingung. Istri-istri sahabat ini bingung. Istri-istri sahabat Nabi ini ibaratnya tuh supaya hendak menyenangkan laki nih. Bila laki datang, punya harum-harum bang, harum-harum kesan laki, nukar yang paling harap, minyak harum lah ibaratnya. Desa kayak itu menghadapi laki itulah. Ya hendak tuh ke kondangan aja, harum-harum, parfum. Tapi bila menghadapi laki, berang aja. Jangan. Itu menghadapi laki itu nang harum-harum. Nah, bau harum. Pas sudah datang laki daripada bermajlis dengan Rasulullah, kalah parfum ini kalah. Bingung kenapa jadi kalah? Maka melarang gitu. Ujar nang laki nang bebinian dari kan laki ini sebenarnya. Aku bila sama jisun Nabi itu menampur bau harum Nabi itu. Sehingga berikit di awak sampai berhari-hari. Dan ibaratnya tuh biar kada pakai minyak harum bau, biar bajunya ditapas saya bang, bau harum tetap. Maka harumnya harum namanya nyaman, harum bau surga bang. Makanya para sahabat tuh ketujuh berkumpul dengan Nabi. Kenapa? Bau harumnya menyangkit. Ya aja nang bini-bini para sahabat cucu kai, bau harum Rasulullah kalah parfum kami. Nah, Nabi kita itu luar biasa. Apa-apa yang berhubungan dengan Nabi itu jadi mulia, jadi berkat. Nah, cuman nang kita kawa mencontoh tuh akhlak sidin, namun fisik sidin tak kawa kita. Kita misalnya dilahirkan pesek kada kawa kita, bahkan kita haram mengoperasi supaya mancong itu haram.
mau ubah ciptaan Allah. Sudah syukuri apa adanya. Karena Tuhan kadang memandang fisik. Yang penting akhlak. Kadidak kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita tuh menyuruh kita ikuti hidung Nabi. Kadidak lah. Nah ada tuh ikuti akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah penyabar. Pandai bersyukur. Kita tidak pemarah dan pemurah. Nah, ya kayak lagi lah akhlak mulia Rasulullah. Itu yang diikuti. Awak kita mengikuti, namun fisik takwa. Memang kita terlahir kayak ini ya Allah. Gitu. Jadi dilebihkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk. Ialah bangsa Arab. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu daripada bangsa Arab lah. Jadi kada boleh kita nih menyembati bangsa Arab nih lah. Pokoknya ini ada bilang orang-orang yang menyambat apa tuh? Kardun. Iya, kardun kah? Kadal gurun. Kardunnya itu singkatan daripada kadal gurun, karena ada kalau di gurun pasir itu kadal kayak binatang top. Jadi orang Arab itu dipadahakannya kardun, kadal gurun, boleh itu. Itu menghina bangsa Arab. Aku aja Rasulullah daripada bangsa Arab. Amunnya memuliakan aku harus memuliakan juga bangsa Arab. Maksudnya bangsa Arab nang beriman lah. Mun kayak Abu Jahal kan bangsa Arab juga tuh kada beriman. Kada boleh kita menyambat nang bubuhan kardun ya. Kadal gurun ya kada boleh ini tuh. Nah, kita menghina, merendahkan sama suku kita ya udah boleh. Apalagi ini bangsa Arab tuh bangsa Nabi Muhammad. Karena ada Nabi Muhammadnya bang di situ, jadi kita udah boleh. Bahasa Arab ada boleh juga dihina, karena itu bahasa Nabi Muhammad, bahasa Quran, bahasa orang surga. Walaupun kita kada bisa bahasa Arab, jangan kita menghinakan bahasa Arab. Pakaian Arab, jangan kada boleh juga. Mau aja itu kasih tuh kamari begamis ya. Yang kayak orang buburut aja nah boleh. Begamis itu sunnah Nabi. Quraisy. Nah, lagi Quraisy ini adalah suku Nabi. Nabi ini suku Quraisy. Suku yang paling harap, suku yang paling mulia suku Quraisy seluruh dunia nih. Lagi Hashim, keturunan Bani Hashim. Nabi kita Muhammad itu kan Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim. Hashim. Maka pulang nasab Nabi inilah nang sampai mulai sidin tuh lah, sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam, itu jalur nasab sidin. Itu orang-orang mulia berdataan. Kada pernah melakukan perzinahan. Makanya kan nur Nabi itu berpindah dari sulbi mulia ke rahim yang mulia, dari sulbi ke rahim yang mulia, dari sulbi mulia ke rahim yang sampai ke sulbi Abdullah. Kemudian diletakkan Nur Muhammad itu ke rahim Siti Aminah. Lalu mengandunglah Siti Aminah, lahirlah Rasulullah. Jadi dengan pernikahan yang sah menurut syariat di zamannya masing-masing. Karena pernah melakukan perzinahan, saking bersihnya, sucinya nasab Nabi ini. Tahu kita lah, kayak kita ini mungkin datu kita mungkin ada yang kada beriman, turun daya kah, turun kada tahu kita di atasnya nomor berapa nih? Istilah kita nih, adakah melakukan perzinahan atau kada Islam? Nah, kita kada tahu. Kalau Nabi ini itu terjamin kesucian nasab sidin, nasab mulia Nabi kita. Namanya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Anak Abdullah, anak Abdul Muttalib. Oh, Hashim dulu hanya Abdul Manaf loh paling adalah. Anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Tadi tak paling Abdul Manaf dulu hanya Hashim, ada Hashim dulu hanya anak Abdul Manaf. Diperanakan oleh ibunya Nabi kita nih.
Aminah. Nah Ibu Sidin Aminah Az-Zuhriyah. Siti Aminah niki bisi nasab mulia juga. Siti Aminah ini orang perempuan yang mulia, punya nasab mulia juga. Kada pernah datu Sidin kayak Sidin melakukan perzinahan dengan nikah yang sah juga di zamannya masing-masing menurut syariatnya masing-masing. Aminah di Mekah. Nah, lahirnya di Mekah. Siti Aminah nih. Siti Aminah ini waktu mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Sidin rancak dimimpi oleh para nabi. Jadi para nabi-nabi itu berwasiat karena bila ikam melahirkan anak ngarani Muhammad ya. Nah, banyak rancak itu. Bila ikam melahirkan anak tuh ngarani Muhammad ya. Dan Siti Aminah itu waktu betianan Rasulullah itu kada pernah merasakan sakit atau berat atau iuh. Ada dalam Maulid Al-Azab, hamalat bi jawharihi asy-syarif wa ma syaqat thiqalan wala wahnan biha tulal mada. Mengandung ia bi jawharihi syarif dengan mutiara permata yang mulia. Aminah nih mengandung mutiara yang mulia. Wa masyaqat kada pernah mengeluh. Aduh sakitnya, aduh uyuhnya, kada pernah. Wa masyaqat siqalan kada pernah merasa berat. Wala wahnan biha tulal mada. Selawas mengandung kada pernah uyuh, kada pernah amun bebinian kan muntah-muntah leh. Mau ke orang tuh. Kada kau dicium bawa apa muntah, mau mengidam macam ini. Nah, sampai melahirkan kada sakit. Dan disebutkan di antara kemuliaan Rasulullah itu lahir bukan lewat kemaluan. Lah, Nabi kita Muhammad SAW itu lahirnya itu di antara kemaluan dan pusat si Aminah itu situ terbuka seorang bukan dioperasi. Waktu itu belum ada operasi terbuka. Keluar situ Rasulullah. Hal akhirnya karena sujud. Sujud Rasulullah luar biasa. Batut kantuk pulang. Nah, kayak nang operasi untuk ada bekas. Nabi kita Muhammad SAW bukan lewat kemaluan. Rasulullah lahir sudah bersunat, sudah berkhitan, bersih sudah. Tangking pusat sudah kada ada lagi. Mun kita kan tangking pusatnya ada. Apalagi belum bersunat. Nah, supaya terjagalah aurat Rasulullah itu. Kita kan waktu bersunat dilihat bidan, lihat mantri kemaluan kita. Nah, Nabi kita tadi pelihara bersinar, alam semesta ini bersinar dengan kelahiran Rasulullah SAW. Itu gempar, penduduk langit, penduduk bumi itu gemparnya karena gembira. Ibaratnya alam semesta ini gembira Pak. Asyraqal kaunu bihaja. Luar biasa. Kejadian-kejadian aneh waktu Rasul lahir itu api yang 1000 tahun di Majusi, orang-orang Majusi itu kan orang-orang di Persia sana. Persia itu ini Iran. Di Iran tuh bahari Persia. Itu orang menyembah api yang 1000 tahun kada aja. Pas lahir Nabi aja. Takut mereka. Itu singgasana Kisra, Kaisar Romawi goyang. Itu apalagi setelah Nabi lahir itu diperketat penjagaan langit oleh para malaikat sehingga jin-jin kada lagi mencuri pendengaran malaikat di langit dan ditimbai dengan meteor bubuhan jin-jin itu ditembaki dengan meteor. Makanya lah kalau ini tuh ada dukun atau paranormal inya bakawan jin bisa batu tangguh itu banyak ustainya. Kenapa? Karena jinnya kada lagi mendengar pandiran orang langit, pandiran para malaikat ditutup sudah. Coba kalau Nabi belum lahir itu bebas jin tuh naik turun. Jadi orang bila dukun-dukun yang bersahabat lawan jin itu banyak bujurnya. Jadi misalnya orang kehilangan unta misalnya, mbah ya Allah, ulun kehilangan unta mana yuk unta ulun nih ya. Betakun si mbah atau dukunnya nih betakun jin. Orang takon akan orang lawan malaikat tuh dangari
tenang malaikat. Ininya ada memelihara masalah unta yang hilang nih. Naik kajinnya. Lah waktu belum lahir Nabi itu bebas saja. Pendengarnya, oh ya untanya di kada jauh ya misalnya. Di rumah anu ya. Di Badakan Jin, badakannya oleh unta ikamnya di situ nah. Bujur. Itu dulu waktu belum lahir Nabi. Tapi Nabi sudah lahir nih. Itu ditutup sudah pintu-pintu langit diperketat, dijaga oleh para malaikat. Nah itu. Jadi biarlah jangan betakon non bukon lah jadi stainya. Ujung kalau duit terus betakon tuh lawan ulama kan menjawabnya kan berhafal nyamun sidin kada tahu bener sidin kada tahu aku kada tahu ya sidin. Atau aku nih beri amalan aja banyak yang baca selawat kah supaya Tuhan memantui paling gitu. Kada nang mau pasti atau di Mekah. Nah, ya Allah lahirnya di Mekah. Hari apa? Lahir Nabi? Subuh Senin ya. Subuh Senin tanggal menurut riwayat yang paling banyak itu 12 Rabiul Awal. Tahun gajah, tahun fil. Karena kenapa disebut tahun gajah? Pada tahun itu si Abrahah orang Yaman itu membawa gajahnya ke Mekah hendak menghancurkan Ka'bah kan. Nya hiri dengki orang-orang ini banyaknya berhaji itu mulai sejak Nabi belum lahir itu banyak sudah orang berhaji. Karena Nabi Ibrahim mula Ka'bah itu. Jadinya hiri dengki Mekah aja langsung ya. Orang kasih itu banyak berwisataan. Jadinya nih hiri dengki nya hendak maulah Ka'bah juga di negeri Yaman dihancurkannya Ka'bah supaya orang ke Yaman. Yaman ini banyak dapat duit nah bila orang tolakan ke Yaman kan wisata ya lah. Lalunya ke Mekah membawa gajah yang kuat-kuat. Tapi sebelum masuk ke daerah Masjidil Haram ibaratnya sampai daerah Mekah nah sudah dikirim Tuhan kalau burung ababil. Nah burung yang membawa batu daripada neraka nah timbainya hancuran matian. Nah Wuhan Abraha dan gajah-gajah itu seperti batu faja'alahum ka'asfim ma'kul seperti batu daun yang dimakan oleh ulat. Nah pada tahun itu Rasulullah lahir tahun fil ya tahun gajah lahir Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah lahir itu kita gembira karena perintahnya di Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, ini Quran lah yang bicara. Katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, kata Allah nih. Bi fadlillah dengan karunia Allah. Wa bi rahmatihi dengan rahmatnya Allah. Fa bidzalika maka dengan karunia Allah, rahmat Allah, falyafrahu hendaklah mereka itu orang beriman gembira. Napa? Karunia Tuhan yang paling besar, rahmat Tuhan yang paling besar yaitu lahirnya Rasulullah. Diutusnya Rasulullah membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau bukan karena Rasulullah, kita ini kayak binatang soleh. Kalau ada akhlak, kalau ada agama, itu kita ini berkat Rasulullah. Maka kita gembira. Nah, kita menyukuri kegembiraan itu macam-macam caranya. Ada orang membaca Maulid. Kalau Nabi kan sini puasa hari Senin. Ditanya Senin kenapa pian hari puasa hari Senin? Zata yaum wulidtu. Yang dibikin itu hari aku dilahirkan. Jadi Rasulullah tuh mensyukuri kelahirannya sendiri dengan beribadah. Apa ibadah Senin? Puasa. Nah ibadah tuh kan mesti puasa. Sembahyang. Harusnya kita nih sembahyang. Kenapa sembahyang? Aku menyukuri nikmat Tuhan. Makanya aku bawa sembahyang menyukuri nikmat Tuhan. Apa nikmat Tuhan? Lahirnya Rasulullah. Nah, lalu misalnya apa? Bersedekah. Kenapa jadi bersedekah? Aku nih gembira. Kenapa? Dapat nikmat Tuhan. Makanya aku menyukuri dan bersedekah. Kenapa nikmat Tuhan itu? Rasulullah lahir. Nah itu karena Rasulullah mau bersedekah, karena Rasulullah mau sembahyang. Kemudian kenapa ikam mengaji? Kenapa ikam tulak pengajian majlis taklim? Meluangkan waktu. Aku nih menyukuri nikmat. Aku nih gembira
Aku ini dapat nikmat, menyukuri nikmat. Lalu aku bawa ibadah, apa ibadahnya? Nuntut ilmu. Nah itu. Jadi apa hendaklah kita gunakan nikmat Tuhan ini untuk beribadah karena kita syukur dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kadang mesti baca maulid lah. Pian ya Allah. Masakan laki. Nah, kenapa masakan laki? Aku nih gembira. Gembiranya kenapa? Gembira karena kelahiran Rasulullah. Lalu aku bersyukur. Lalu aku mensyukuri nikmat Tuhan ini. Lalu aku beribadah. Tapi beribadahnya masakan laki. Nah, luar biasa tuh karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang disuruh gitu kita. Jadi mengadakan acara maulid itu kada bid'ah sesat lah, bid'ah nang baik gitu lah. Karena di dalam maulid Nabi itu tidak ada kemungkaran. Dalam maulid Nabi itu nang dibaca tentang Nabi Muhammad, syair muji Nabi Muhammad, rawi itu tentang kehidupan lahirnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Kemudian orang situ berkumpul, ada yang tuan rumah nih bersedekah, itu ibadah juga, silaturahmi, berkumpul dengan orang-orang saleh, ada lagi tausiah daripada ulama, ibadah berdatang ada kemungkaran. Dan ujar ulama, jangan sampai kita mengatakan, jangan sekali-kali kita mengatakan, kita mengadakan acara maulid, membaca maulid Nabi itu sesuatu yang sederhana, jangan. Sabarataan kita mengadakan maulid itu baik banyak orang yang hadir atau berdua bertiga, itu hebat. Jangan kayak ini saya ini Pak, aku kau aja sederhana. Ada kata sederhana untuk acara maulid Nabi. Setiap acara maulid Nabi itu sebenarnya hebat. Walaupun berdua bertiga ya, walaupun berdua ya. Dua laki bini menjadi kamar baca maulid, bergantian baca rawena. Walaupun kada pakai terbang, itu hebat, itu luar biasa. Itu Rasulullah senang. Maulid itu tidak tidak tergantung dengan makanan. Kalau misalnya bila makanannya banyak mewah, kada. Bila kada makanan kada mewah, kada. Itu kada, tidak ada kalau dinilai kehebatan maulid itu dengan makanan. Makanan itu biasa aja. Kalau misalnya, di situ meriah benar, mana maulidnya jar, makanannya luar biasa, menyembelih kambing 10.000 ikong. Di situ ya kada rame lalu maulid kan ya kada mewah lalu apa minum teh warak, kada boleh kepada itu. Itu memandang makanannya, bukan memandang Rasulullahnya. Nang kita pandang itu Rasulullahnya, nang kita baca itu Rasulullahnya. Rasulullah itu luar biasa. Jadi kita di kampung tuh perlu membaca maulid, walaupun bodoh bertiga. Kita undang orang walaupun bodoh bertiga, sesanggup kita. Kita misalnya kan miskin kada kawan yang menyembelih kambing itu kada kawan nyembelih ayam, atau misalnya kada kawan menyembelih ayam duitnya kada memasak makanannya cacapan, tapi itu kada mesti makanan lah. Misalnya kada ada lalu duit nih, kada ada lalu gasan karena makanan, banyu putih waran baca maulid. Jangan kada ada baca maulid, karena yang kita baca ini Rasulullah. Jangan memandang makanannya, orang yang berpandira itu, kada mewah aja, itu orang pikirannya dunia, bukan Rasulullah. Tapi kalau orang Rasulullah nang dari pikirannya, inya kada mengatakan itu sederhana, karena Rasulullah itu bukan sederhana. Nah jadi di mana aja acara maulid, walaupun berdua bertiga, itu hebat, itu luar biasa, itu istimewa, karena itu Rasulullah yang dibaca bang. Jangan mandang makanannya lah. Jangan pandang makanannya tuh semampu kita aja. Mau kita kada memakannya kada apa-apa juga, yang penting hati kita tuh cinta kepada Rasulullah. Ada di kisah. Ini orang miskin. Orang miskin ini namanya orang miskin lah. Di kampung ini tidak dipandang orang. Bukan pejabat, bukan orang mulia, orang miskin. Dua laki bini ini. Ibaratnya tuh ya gawiannya nih sarabutan aja. Cuman hatinya nih ada cinta kepada Nabi. Lalu dengan gajinya inya mengumpulkan duit nih, mengumpulkan hari-hari mengumpulkan. Lalu nih kawa menyediakan makanan, diundangnya orang kampung ini diundangnya.
Cuman orang kampung nih kan naranya orang nih kada terpandang kada datang. Sedihnya kada datang. Sekalinya apa? Membacanya berduaan aja. Baca lu lagi pilih maulid. Tahu maulid apa kala terserah aja, maulid azab kah, maulid habsyi kah, maulid berjanji kah, tiba kah, sarabul anam kah. Sekalinya ada datang. Siapa yang datang? Rasulullah yang datang. Rasulullah himung karena ada umatnya, walaupun miskin, dia mengadakan acara maulid di tempatnya. Walaupun orang kada ada yang datangnya, Rasulullah yang datang. Luar biasa. Artinya Rasul itu himung di acara itu dibacakan maulid Nabi. Walaupun orangnya berdua bertiga. Jadi bila ada mengadakan acara maulid, kita berdua bertiga jangan dipadahkan, itu sederhana lah. Itu kada patut bagi Rasulullah kata-kata sederhana. Rasulullah itu luar biasa, istimewa. Nah itu. Kemudian genaplah umurnya 40 tahun. 40 tahun dijadikan Allah Ta'ala Nabi lagi pesuruh. Pesuruh itu Rasul lah, Nabi dan Rasul. Nah jadi umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, diutus kepada sekalian manusia termasuk jin lah. Jadi banyak jin itu lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Nabi Muhammad utusan Allah Ta'ala juga. Nang etikat jin lah. Inya benabi Nabi Muhammad juga jin lah. Nah, menyuruh masuk Islam, jadi membawai masuk Islam nih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan kita seberatan dapat berkahnya Rasulullah, dan mudah-mudahan kita seberatan terkumpul dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.